kita tuh sekarang kalau ada kegiatan OSIS, kita tidak terpaku ke acaranya aja nih, tapi kita juga mengembangkan yang namanya kewirausahaan juga. Jadi kita jualan-jualan gitu. Jadi bukan OSIS aja yang jualan nih Kak, tapi di antara kelas juga kita kasih kesempatan ke setiap kelas untuk bisa berjualan gitu. Ya, pastinya rame banget ya Kak. Kita dapat Rame, seru ya. kesan tersendiri juga di hati, terus juga meningkatkan jiwa kepemimpinan, meningkatkan jiwa sosial. Kita juga dilatih untuk berpikir kritis, berpikir kreatif gitu. Halo Penabur Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung. Saat ini saya akan ngobrol dengan salah seorang siswa dari SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Ada siapa di sini? Ya, halo semuanya, kenalin aku Rea Evelyn. Rea Evelyn, oke. Rea Evelyn ini sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ya, oke. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS. Ketua OSIS di SMAK 3 ya. Betul. Oke, udah berapa lama berarti udah? Ya baru sebulan deh. Oh iya, baru berganti ya? Iya, 1 bulan 2 bulan deh. Oke, seneng gak jadi Ketua OSIS? Ya. jangan mulai. Seneng dong pasti. Senang. Iya, seneng. Kenapa waktu itu pengen jadi Ketua OSIS? Waktu nyalon ya berarti kan? Iya betul. Ya karena mungkin ingin membenahi susunan dari organisasi OSIS itu sendiri. Kemudian juga pengen ngembangin diri gitu. Oke, pengembangan diri. Jadi memang suka organisasi ya? Iya pengen. Betul. Oke gitu. Nah kalau boleh tahu nih, berarti di OSIS-nya SMAK 3 itu kegiatannya ngapain sih? Banyak banget. Oh banyak ya, sebutin 13 berarti kalau gitu. Ya mungkin yang kemarin-kemarin baru terlaksana deh ya. Kemarin itu kita ada bulan bahasa. Oh Oktober ya? Iya betul. Terus? Nah terus nanti ada juga porak, ada juga kegiatan Natal, Paskah, Valentine's Day. Oh hampir semua tiap bulan kayaknya ada eventnya ya kalau kayak gitu ya. Kemarin bulan bahasa ngapain aja? Bulan bahasa ini kemarin kita rame banget. Kita ada 11 mata lomba nih kebetulan. Lomba semua? Iya lomba betul. Apa aja tuh lomba? Wah banyak banget. Lomba melupakan masa lalu Waduh. Enggak. Apa aja biasanya kalau itu banyak ada. Kita ada fashion show kemarin. Nah tapi di fashion show ini ada yang unik nih Kak. Gimana tuh? Jadi di fashion show ini mungkin identiknya tuh dengan millennials gitu kali ya. Tapi untuk di bulan bahasa kemarin nih millennials kita itu berbudaya. Jadi pakai pakaian tradisional. Iya betul. Oke. Kamu ikut nggak waktu itu? Wah enggak Kak. Pada pakai apa aja? Ada yang macam-macam ya berarti? Iya, ada yang pakai baju Batak, ada yang pakai baju Nusa Tenggara dan lain-lain gitu Kak. Gitu. Wah itu menarik sih. Jadi kalau boleh dibilang nih sekarang kan kegiatan OSIS banyak ya. Maksudnya dari zaman dulu, zaman kakek nenek kita, opa-oma kita juga udah ada OSIS kayaknya. Belum ya? Belum ya. Tapi intinya udah lama gitu. Nah katanya kalau yang Rea ceritain kemarin ada ini ya, ada pengen bikin nuansa yang lebih baru. Itu gimana kalau di OSISnya sendiri kayak gimana? Kalau ya mungkin sesuai dengan visi misi OSIS kita nih, kita pengen OSIS kita ini tuh ngadain event yang lebih kreatif nih gitu. Tapi kreatifnya itu yang millennials juga. Tapi millennials itu bukan asal kayak viral gitu. Kita juga berbudaya gitu. Oke, jadi yang diubah biasanya apa di OSISnya kalau ini? Kalau yang sering ditekanin lah kalau di kegiatan-kegiatan OSIS seperti apa? Oh iya, biasa kita sih pengen ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Misal kalau misalkan porak gitu jadi nggak boring terpaku di beberapa mata lomba yang udah biasa gitu, tapi kita juga ada berbagai mata lomba lagi yang baru-baru ya. Porak gitu. itu apa pekan olahraga Sports Day. Sports Day ya. Jadi tiap angkatan di ini ya dilakuin gitu. Jadi ada sisi yang ingin dikembangin dengan cara yang berbeda gitu ya. Terutama setelah lewat pandemi kayaknya kemarin ya. Jadi tahu ada ide kreatif ya gitu. Ada ide kreatif yang pop up gitu. Apa yang baru-baru misalnya apa selain kemarin? Yang baru-baru mungkin yang dari bulan bahasa kemarin kita ada baca cerita asing. Jadi baca cerita asing ini kita ada 3 kategori Kak. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, ada bahasa Mandarin. Dalam bahasa mereka gitu? Maksudnya dalam bahasa itu dibacain? Wow. Iya dibacain, pakai kanjinya, pakai hangulnya gitu. Oh iya ya, kemarin ada juga yang menang ya cerita itu ya. Jadi aduh bisa ya. Saya udah lama enggak ini. Kamu enggak bacain sesuatu gitu dalam bahasa asing di telinga tapi gitu enggak ya? Oke, itu menarik sih. Jadi ada hal-hal kekinian ya. Jadi kegiatan OSIS enggak melulu kegiatan
kegiatan yang sifatnya boring ya, jadi Iya bisa nambah betul. terus gitu. Jadi Itu gimana mengkoordinasikannya gitu? Terus kan pasti kan komunikasiin ke guru kan, gurunya kan kadang-kadang juga mungkin, "Oh ini gimana ya?" gitu. Gimana kalau iya betul, teman-teman? mungkin dari kita dari intern OSIS-nya dulu gitu, kita Mhm, berkoordinasi dengan baik, kita mhm, berkomunikasi dengan baik. Kalau dari internnya sudah baik, pasti keluar juga akan baik gitu. Jadi kita mhm, berkomunikasi dengan guru dengan baik, dengan bahasa yang sopan, yang santun. iya, Maka kalau begitu, guru-guru juga akan lebih mengerti, Kan begitu. maksudnya waktu itu ngusulin kan hal-hal yang baru gitu tantangannya apa? Kan maksudnya nerangin ke gurunya susah nggak? Atau nerangin Ya, ke teman-temannya malah bikin ini? Kadang-kadang ada ide yang agak-agak nyeleneh atau gimana gitu, gimana? iya ada Heeh, aja, tapi puji mhm. Tuhan bisa terselesaikan dengan baik, Yes, gitu. gitu ya. Nah itu yang kayaknya memang gimana ya, di Semak 3 kayaknya seru ya kayaknya kegiatan Iya. OSISnya ya. Saya jadi pengen SMA lagi nih. Terus apa lagi kegiatan-kegiatan OSIS yang lain yang ada hal Oh lain lagi yang oh ini, kita tuh mhm, sekarang kalau ada kegiatan OSIS, kita mhm, tidak terpaku ke acaranya aja nih, tapi mmm, kita juga mengembangkan yang namanya kewirausahaan juga. Jadi kita mhm. jualan-jualan gitu. Jadi bukan OSIS aja Mmm, yang jualan nih Kak, tapi di antara kelas juga kita kasih kesempatan ke setiap kelas untuk bisa berjualan gitu di jadi hari-hari bikin karya mereka tertentu. sendiri Iya gitu. Misalnya jualan betul. apa tuh biasanya? Ya Kayak banyak jualan minuman, oke, jualan souvenir-souvenir heeh, itu gitu. rata-rata buatan sendiri ya Iya berarti? betul Kak, Dari kecil udah diajarin wirausaha ya? Dari kecil, nggak kecil lah ya, udah gede lah, udah SMA betul gitu. Kak, Jadi udah belajar. Kamu sendiri pernah nggak bikin karya atau apa gitu yang akhirnya pernah. bikin apa waktu itu? Waktu itu kebetulan dinaungi oleh PKWU juga, Heeh, Kak. Jadi iya, kita bikin kerajinan dari, kertas-kertas koran gitu, tapi mhm. dijadiin vas bunga, dijadiin Oh, suatu oke. hal yang punya nilai guna, yang punya nilai Jadi, manfaat gitu sih. kertas-kertas yang udah nggak terpakai ya, kayak kertas koran gitu Iya diiniin betul. lagi. Oke, ini kayaknya jiwa seninya juga area tinggi ya kayaknya. Waduh. Nah, satu lagi katanya yang kalau ini ada pelayanan ya, kalau Oh yang iya itu konteksnya, betul. jadi kayak gimana kalau yang itu? S3CB ya, Kak? Apa tuh S3CB kepanjangannya apa? Oh, S3CB itu, Kak, Heeh, Semak adalah 3, SMAK 3 karakter building, di mana mhm, di S3CB ini tuh kita mengusung pelayanan. Jadi di mhm, sini bukan cuman asal main-main aja, tapi juga ada pengembangan karakternya. mhm, Pengembangan karakter itu gimana sih kita meningkatkan jiwa kepemimpinan kita, jiwa sosial, public speaking, kemudian juga kayak hard skill, soft skill yang kayak gitu yang, bagi saya itu menunjang masa depan kita, gitu. contohnya kayak gimana kegiatannya kalau? Kalau itu kayak kita outbound-outbound gitu, Kak. Jadi kita Mhm, ke beberapa sekolah di ya, BPK Penabur Bandung, mhm. kemudian kita adakan outbound Oh gitu. teman-teman yang mandu Iya berarti? Oh betul. wow, Jadi oke, dari siswa nih, Kak, bukan heeh. dari guru lagi. Wah seru ya kayaknya. Iya. Jadi itu Oh, biasanya ke sekolah yang kayak gimana? Jalannya? yang kayak BPK Penabur Mhm. Cimahi, Iya BPK iya, Penabur Guntur iya iya, gitu. gitu. Nah, tapi ada satu hal yang seru banget dari S3CB nih, Kak. Kita Mhm. tuh biasanya di sini tuh traveling, Kak. Jadi Oh, pakai gimana? tali turun dari Oh atas, oke. Kak. Nah Itu rame itu banget. ngapain tuh? Itu dalam rangka apa tuh? Jadi salah satu bentuk outbound-nya yang ini, Iya trainingnya gitu ya? betul. Oke. Jadi kita meningkatkan jiwa keberanian kita juga gitu, Kak. Oke. Nah dari sekian banyak kegiatan-kegiatan itu, pengalaman buat Rea sendiri, apa sih yang didapat dari sekian banyaknya itu? Ya, pastinya rame banget ya, Kak. Kita Heeh, dapat rame, seru kesan ya? ya, kesan Heeh. tersendiri juga di hati, terus juga Mhm, meningkatkan jiwa kepemimpinan, meningkatkan jiwa mhm, sosial. Kita juga dilatih untuk berpikir kritis, mhm. berpikir, kreatif gitu. Jadi kalau di OSIS sendiri kayak mikir nih kalau mau ada event, "Ih kita mau adain apa ya? Kita mau lomba Mmm. apa ya?" Gitu yang maksudnya bisa menjawab kebutuhan dari siswa-siswi Oh selalu juga. kepikiran cara baru berarti ya Iya kalau ini? dong, Ini kreatif biar berarti. nggak boring gitu, Nah, kenapa Kak. nggak ngulang program sebelumnya aja? Waduh, kadang Enggak kalau ya? diulang-ulang suka boring juga Oh kan, iya sih, betul Kak. ya. Dan kadang-kadang apa ya, mencoba hal yang baru itu memang jadi pengalaman yang seru Iya ya, karena kita mencoba betul, ini dan jadi inspirasi. Kadang-kadang betul, mungkin ada risiko gagal, tapi itu nggak sebanding dengan kalau kita bisa ngelewatinya dengan baik betul, ya, gitu. Kak. Seru kayaknya ini. Jadi, Seru banget, Kak. jadi nggak nyesel ya jadi ketua OSIS ya? Enggak dong, seneng banget justru. Oke, itu yang didapat ya, terus juga, pengalaman tadi yang pelayannya juga asik ya, jadi ikut Asik ada banget, Kak. pelayanan ini bisa interaksi dengan sekolah-sekolah lain juga ya, dan juga, Betul, belajar untuk memandu ya, fasilitasi betul. dan seperti itu. Itu yang kayaknya memang, apa itu sibuk nggak sih kalau kegiatannya? Ya lumayan, Kak, tapi kalau misalkan dari hasil yang kita terima
terima, ya itu bangga banget Kak gitu. Jadi kita juga ada aspek kebanggaan buat diri kita. Oh iya kita udah sampai ada di level ini loh gitu. Kita udah achieve sesuatu Iya, gitu kita ya. udah bikin orang-orang seneng loh, kita udah bikin pelayanan loh gitu. Oke, gitu. Itu memang ya, jadi bukan cuman sekedar eventnya sukses ya, tapi saat itu jadi blessing buat orang lain lah Iya, ya. betul, Orang Kak. merasakan kebaikannya Betul, Kak. gitu ya, gitu. Betul, Dan karena itu moto kita juga kan salah satunya dari OSIS gitu ya, bisa menjawab kebutuhan orang lain gitu, menjawab menjadi sarana buat orang lain gitu, untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan soft skill, life skill dan lain sebagainya gitu, Oke, Kak. itu menarik kalau teman-teman yang pernah ada di OSIS ya, jadi penaburus yang mungkin jadi pengurus di OSIS atau itu, jadi kepikiran untuk ide-ide baru terus ya, cari-nyari hal-hal yang baru Iya, terus betul, gitu ya. Kak. Dan enaknya di sini memang difasilitasi ya, guru-gurunya Betul, juga membantu untuk betul, dapat hal-hal yang Kak. menarik gitu seperti Iya, itu. betul. Ya itu pengalaman Rea nanti. Ada tips nggak gimana sih cara bikin kegiatan yang kreatif dan yang nggak boring buat teman-teman di kepengurusan OSIS misalnya gitu? Mungkin kita ikutin tren zaman juga ya kayak sekarang nih yang viral-viral lagi apa nih gitu. Jadi lihat tren, terus apa lagi Iya kira-kira? betul. Nah selain itu juga kita kayak tanya nih ke anggota-anggota OSIS, kita tanya nih ke Oke. teman-teman yang lain, kalian pengennya apa sih gitu, kalian sekarang lagi suka apa sih gitu. Jadi feedback dari anggotanya juga, feedback dari si pesertanya juga oke gitu. Jangan cuma dari maunya kita Iya ya. betul, feedbacknya juga bagus gitu Kak. Dan Jadi memang anak-anak sekarang kayaknya banyak usulan menarik ya kalau iya, kayak gitu. jadi acaranya juga rame gitu Kak, nggak boring Iya, gitu. oke. Jadi itu tadi ya, lihat tren, terus juga terima masukan dari yang teman-teman ya Betul. gitu. Jadi ada hal-hal yang baik yang kita bisa ambil dan mungkin itu bisa jadi bikin kegiatan OSIS lebih menarik dan lebih inspiratif dan juga menjawab kebutuhan ya, Betul. seperti itu. Tapi jangan lupa unsur edukatifnya ya Kak. Iya, betul dong. Iya, ini udah mulai ini ya, dia sudah sangat kamu ada niat jadi IO profesional nggak ntar lagi? Oke, itu menarik ya Rea sudah berbagi pengalamannya gitu ya. Jadi baru berapa bulan ini ya jadi ketua Iya. OSIS dan lagi senang-senangnya bikin event-event yang seru ya. Iya gitu. betul Kak. Ada dalam waktu dekat mau ada event apa? Kita ada porak dan juga Natal Kak. Oke, nanti poraknya bulan berapa berarti? Bulan Desember, Natal juga Desember. barengan. Iya Natal Gitu. Desember sih. Gitu. Oke, jadi ada rencana mau bikin kegiatan apa di Natal Mungkin sama di Porak? kalau Natal kali ya, kalau Natal itu kita bakal rame banget karena kita Natalnya bakal outdoor Kak. Jadi kita kayak pasang lampu-lampu gitu. Oh. Jadi ada malam sukacitanya juga gitu. Jadi oke. biar rame gitu Oke, Kak. Apalagi Natal dan Porak itu kan setelah PAS ya Kak ya. Ya, Wah pusing habis gitu. belajar ya. Iya, Habis jadi ujian tinggal gitu. senang-senang gitu Oke. Kak. Ya semoga sukses ya kegiatannya ya. Amin. Nanti Terima kasih, makin banyak yang Kak. terinspirasi dan kegiatannya nggak boring dan tetap ada sisi edukatifnya tadi seperti kata Iya, Rea. betul. Itu yang jadi inspirasi buat kita semua. Thanks Rea udah berbagi tipsnya juga Terima kasih, gitu ya. Kak. Buat teman-teman yang jadi pengurus OSIS atau Bapak Ibu guru, nah mungkin bisa sama-sama kita sharing ya di komentar apa yang kita perlukan untuk bikin kegiatan OSIS tuh nggak ngebosenin tapi juga tetap punya sisi edukatif dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Itu yang tadi ada tips dari Rea dan teman-teman di sini. Terima kasih udah menyaksikan teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Ada banyak obrolan-obrolan inspiratif lainnya yang akan ada bersama teman-teman di BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.